Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariansa, NIM F1D119061 dari program Studi Teknik Pertambangan Universitas Jambi, Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan apa itu analisis proximat, jenis-jenis yang terdapat dalam proximat, alat-alat yang terdapat untuk melakukan kegiatan proximat, dan juga kegunaan dalam proses proximat, dan juga cara melakukan kegiatannya. Yang pertama, analisis proximat adalah analisis yang meliputi kandungan air, kandungan zat keterbang, dan juga abu atau ice, kandungan karbon ataupun friksel karbon. Hasil analisis proximat adalah rata-rata 2 pekerjaan atau 20 dinyatakan 1 desimal dalam 1% untuk kandungan air, zat terbang, dan juga abu. Baiklah, kita akan masuki yang kedua, yaitu bagian-bagian dalam kegiatan analisis proximat. Yang pertama adalah analisis moisture ataupun kandungan air batubara. Moisture adalah kandungan air pada batubara. Kandungan moisture mempengaruhi jumlah pemakaian udara primer pada karbon. Dengan kandungan moisture yang lebih tinggi akan membutuhkan udara primer yang lebih banyak guna untuk mempengaruhi batubara tersebut pada suhu kemil yang lebih tetap. Yang kedua yaitu fluid matter atau zat terbang. Fluid matter merupakan presentasi zat terbang pada batubara seperti H2CO, metana, dan juga zat mengembun seperti seperti CO2 dan juga H2O. Kandungan fluid matter merupakan mempengaruhi kesempurnaan pada pembakaran dan juga intensitas api. Menurut Waterhouse 1995, komposisi fluid matter yang dapat ditoleransi sebagai batubara dalam pembakaran batubara sebesar 40% bila tanpa bantuan minyak. Tetapi bila dipengaruhi sedikit dengan bantuan minyak, hanya dibatasi dengan sebesar 35% dan juga ditoleransi seperti pada contoh pembangkit listrik yang menggunakan uap sebesar 25 fluid meter, maka ditoleransi sebesar 23% fluid coal tidak terbakar karena hanya masalah beban tebal uap terendah menurun sehingga mencapai 40%. Yang ketiga ialah abu atau as. Abu atau juga disebut dengan mineral matter ini dapat dibersihkan dari batu bara atau dicuci. Mineral matter ini berasal dari penutup pada lapisan-lapisan yang berbeda pada pembukaan batu bara atau pada saat proses penambangan. Kandungan abu terbawa bersama gas pembakaran melalui ruang bakar dari daerah konvensional dalam bentuk abu terbang. Yang keempat, karbon tetap atau fixed carbon. Fixed carbon ataupun karbon tetap merupakan karbon yang tertinggal setelah proses determinasi zat terbang. Dengan adanya pengeluaran zat terbang pada air dan air pada batu bara, maka karbon tetap secara otomatis. Karbon tetap menggambarkan sisa komponen organik batu bara yang sedikit mengandung kimia seperti hidrogen, nitrogen, baleran, dan juga oksigen. Pada dasarnya, karbon yang tetap inilah yang dapat terbakar dan juga menghasilkan panas yang lebih bagus, sehingga apabila tinggi void ratio, maka karbon yang tidak terbakar semakin banyak. Yang kelima yaitu nilai kalor. Nilai kalor merupakan panas yang dihasilkan pembakaran pada batu bara. Terdapat 2 macam nilai kalor yang terjadi dalam proses pembakaran. Yang pertama yaitu nilai kalor bersih, yang merupakan nilai kalor pembakaran di mana semua air dihitung dalam bentuk gas. Yang kedua itu nilai kalor kotor, yang merupakan nilai kalor pembakaran di mana dihitung dalam bentuk cair.
ketiga yaitu alat-alat yang digunakan dalam proses analisis proksimal. Yang pertama yaitu open, yang kedua itu cawan tambang dan juga tutup, yang ketiga itu yaitu neraca analitik, yang keempat itu penjepit cawan, yang ketiga adalah desikator, yang keenam yaitu gas nitrogen, dan yang terakhir yaitu batu bara sendiri. Baiklah, kemudian kita masuki yang keempat, yaitu cara melakukan analisis proksimal menggunakan alat-alat yang telah kita sediakan pertama tadi. Yang pertama, atur suhu open dengan suhu 100 derajat Celcius sampai dengan 110 derajat Celcius sambil mengalirkan gas nitrogen. Yang kedua, timbang sampel batu bara ke dalam botol timbang yang telah diketahui beratnya. Tambahkan tutup botol timbang di bawah masing-masing tutup botol. Masukkan botol-botol yang telah dihitung ke dalam oven dan dipanaskan selama setengah jam sampai dengan 3 jam berikutnya. Yang keempat, angkat botol menggunakan capit yang berisi contoh yang kering dari dalam oven dan letakkan di atas lempengan logam sambil ditutup. Yang kelima, biarkan selama 10 menit, selanjutnya dipindahkan ke dalam desikator. Yang keenam, timbang bila sudah dingin saja. Baiklah, yang kelima yaitu manfaat analisis batubara dalam dunia pertambangan. Dalam pertambangan sendiri, khususnya dalam pertambangan batubara, analisis ini sangat berguna dalam menganalisis kualitas dalam batubara itu sendiri, ataupun menunjukkan kelayakan dalam batubara yang akan diproses dan juga ditambang. Dalam analisis ini kita dapat mengetahui rank dalam batubara ini seperti gambut, brown coal ataupun batubara muda, hot coal, dan juga grind height. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.